Wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan wartawati. Jadi hari ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro, kita akan melakukan siaran pers berkaitan dengan eksekusi di Pengadilan Negeri Cikarang dan perkembangan kegaduhan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jakarta, 13 Februari 2025. Dalam kesempatan ini saya sebagai juru bicara Mahkamah Agung akan menyampaikan dua hal terkait perkembangan informasi di Mahkamah Agung. Pertama, mengenai pelaksanaan eksekusi di Tambun oleh Pengadilan Negeri Cikarang, dan yang kedua mengenai perkembangan sikap Mahkamah Agung atas keributan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal tersebut untuk meluruskan pemberitaan dan bukan untuk membuat kegaduhan. Mengenai pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Cikarang, setelah membaca data yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, telah dilaksanakan eksekusi pengosongan dan penyerahan pada tanggal 30 Januari 2025 oleh Pengadilan Negeri Cikarang atas sebidang tanah milik atas nama H. Abdul Hamid sebagaimana tercatat dalam SHM nomor 325 Jatimulyo, sekarang Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, yang telah dipisah-pisah, dipecah atau dijual menjadi sertifikat hak milik nomor 704 Setia Mekar, 705 Setia Mekar, 706 Setia Mekar, 707 Setia Mekar. Berikut hak milik lainnya dengan luas tanah 36,030 meter persegi. Sertifikat hasil pemecahan SHM nomor 325 Jatimulyo tersebut berdasarkan amar putusan angka 9 telah dibatalkan. Kedua, eksekusi tersebut merupakan pelaksanaan eksekusi delegasi atas putusan nomor 128/PDT-G/1996/PN BKS nomor 572/PDT-1997/PT-BDG nomor 4930K/PDT-1998 sebagaimana surat Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Maret 2020 nomor W11-IT-05-18-10-3/2020, di mana Pengadilan Negeri Bekasi sebagai pengadilan yang memberi delegasi dan Pengadilan Negeri Cikarang sebagai pengadilan yang menerima delegasi. Dari data perkara tersebut, maka proses sengketa terjadi sejak tahun 1996. Yang ketiga, terhadap permohonan eksekusi, Pengadilan Negeri Bekasi telah melakukan unmanning atau teguran kepada para termohon eksekusi, telah melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi dan telah mendaftarkan sita eksekusi ke BPN Kabupaten Bekasi pada tanggal 3 Maret 2020 yang telah diterima oleh petugas BPN bernama Said. Namun tidak ada data yang menunjukkan bahwa permohonan tersebut telah ditindaklanjuti oleh BPN dengan pencatatan permohonan sita eksekusi tersebut sebagaimana mestinya. Evidensinya tadi ya.
Ini evidence ya, ini evidence dari pengadilan ya. Ini surat-surat dari pengadilan ke BPN ya. Ini untuk biar clear. Berdasarkan yang keempat, berdasarkan berkas pelaksanaan eksekusi delegasi, setelah menerima permohonan delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Cikarang telah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan eksekusi delegasi sebagai berikut. A. Melaksanakan constatering atau pencocokan terhadap objek eksekusi guna mengetahui letak pasti dan data-data yang diperlukan mengenai objek eksekusi. Dalam constatering tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah mohon bantuan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Komplek Lipo Cikarang, Jalan DH Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan. Sebagaimana surat W/31-U23-HK-02-8 tanggal 31 Agustus 2022 yang diterima oleh petugas BPN atas nama Reza pada tanggal 2 September 2022 berdasarkan berita acara constatering tanggal 14 September 2022. Constatering telah dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon eksekusi dan BPN, sehingga pendapat yang mengatakan BPN tidak dilibatkan dalam proses eksekusi adalah pendapat yang salah. Jadi ini juga surat menyuratnya, evidennya juga ada ya. Nanti rekan-rekan bisa dilihat di sini. Ya, ini surat resmi dari Ketua Pengadilan ke BPN. SOP constatering pencocokan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cikarang dengan mengundang BPN, namun BPN tidak hadir tanpa keterangan. B. Mengundang aparat koordinasi dengan Polres Metro Kabupaten Bekasi untuk pelaksanaan eksekusi pengusungan objek eksekusi. C. Memberitahukan pelaksanaan eksekusi kepada para termohon eksekusi dan kepada pihak-pihak yang terdampak eksekusi serta kepada perangkat desa. D. Pengadilan Negeri Cikarang telah melaksanakan eksekusi, pengusungan dan penyerahan sebagaimana berita acara eksekusi, pengusungan dan penyerahan nomor 1/EKS/2022/PN CKR nomor 41/2019/PN/BKS nomor 2128/PDTG 1996 PN/BKS Yunto nomor 572 PDT 1997 PT BDB BDG nomor 4930K PDT 1998 pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Pengadilan Negeri Cikarang telah mengirimkan hasil pelaksanaan eksekusi pengusungan dan penyerahan kepada Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana dalam surat nomor 455-PN-B11-U23-HK-02-1-2025 tanggal 31 Januari 2025. 5. Berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan Negeri Cikarang dalam melaksanakan permohonan eksekusi delegasi dari Pengadilan Negeri Bekasi telah sesuai dengan pedoman teknis administrasi dan peradilan serta telah sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 40/DJU/SK/HM
1/2019 tentang pedoman eksekusi pada pengadilan negeri. 6. Terhadap permohonan eksekusi atas perkara nomor 128/PJTG 96/1996/PN Bekasi U nomor 572/PJT/1997/PT.BDG U nomor 4930K/PJT/1998 berdasarkan register perkara PN Cikarang tidak tercatat adanya permohonan perlawanan atas perkara tersebut. Perlawanan yang ada telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap. Sebagai tambahan, sistem pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dikenal dengan sistem mutlak negatif yang mengandung unsur positif, yang artinya sertifikat yang dikeluarkan merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan menggunakan alat pembuktian yang lain. Dalam sistem publikasi negatif, negara hanya secara pasif menerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran, sehingga setiap saat dapat digugat oleh orang yang merasa lebih berat atas tanah tersebut. Hal kedua yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini, ya, ini juga menyangkut kegaduhan di Pengadilan Jakarta Utara, ya. Tadi para rekan-rekan wartawan menanyakan adanya surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi, ya. Kemarin belum kita jawab karena saya perlu eviden dulu, dan ternyata tadi Pak Kepala Biro sudah mendapatkan eviden tentang yang ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi intinya lebih lanjut, ya, menyangkut yang sudah tanyakan tadi, telah terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat, dan berdasarkan telah atas tindakan dan perbuatan, ya, dari kedua ketua tadi, jadi menyikapi hal tersebut, ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo Owiwobo, ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon nomor 44/W2T/HM.1.1.1/2 Romawi tahun 2025 tentang pembekuan berita acara pengambilan sumpah advokat nomor urut 118 atas nama Rasman Arif Sarjana Hukum (Rasman Arif Nasution SH) tanggal 2 November 2015. Yang kedua, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52/9KPT.B29/HM.111/2 Romawi/2025 tentang pembekuan berita acara sumpah advokat nomor B29.U/38/HK.ADF/9 Romawi/2016 tanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Owiwobo, Sarjana Hukum, nomor induk advokat 011/99/ADEP/KAI/2016 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
Ya, dasarnya adalah tadi pertimbangannya tadi yang Undang-Undang Nomor 18 ya 2013 tentang advokat ya, dengan uraian tadi ya. Dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Owibowo. Salah ketik. Mana yang benar? Oh iya. Owibowo ya. Ini salah ketik yang dikit saja ya. Ini dokumennya dan dari Pengadilan Tinggi sini. Ya, jadi yang benar adalah Owibowo. Maka yang bersangkutan tidak dapat menjalankan praktek sebagai advokat di pengadilan. Selanjutnya, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tersebut agar dipedomani seluruh pengadilan di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terakhir, pimpinan Mahkamah Agung menyampaikan kepada hakim atau ketua majelis di tempat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam memimpin sidang untuk teguh dan konsisten, berpedoman dan berpegang pada hukum acara dan pedoman teknis yudisial, tidak goyah dan selalu tegar terhadap ancaman dan intimidasi dari siapapun, dan mengoptimalkan dan mengevaluasi pengamanan internal serta selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian dalam pengamanan persidangan. Demikian, Jakarta 13 Februari 2025, juru bicara Emma Yanto. Jadi demikian ya. Baik, kita sudah mendengarkan siaran pers dari juru bicara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kami beri kesempatan untuk teman-teman wartawan menyampaikan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal media. Silakan. Silakan 1, 2, perempuan, 3. Oke, silakan Pak. Mic-nya pakai mic. Langsung aja. Karena di rekam. Tes. Oke. Izin Pak, dengan hakim dari Mediasi Channel, Pak, dengan adanya ini konferensi pers ini, apakah ini sama halnya misalnya dengan putusan yang bersifat inkrah tentang ini pencabutan atau pembekuan BAS berita acara sumpah tadi, ataukah masih bisa dilakukan upaya hukum oleh yang bersangkutan? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan yang membekukan itu Pengadilan Tinggi Banten, dan yang pertama tadi yang RAN itu Ambon ya. Artinya dia bersumpah dulu waktu menjadi advokat itu di Pengadilan Tinggi Ambon. Nah, setahu kita itu dia itu tidak berKTP Ambon, tapi bersumpahnya di sana, sehingga dia lari ke sana untuk hanya sekedar mengambil sumpah atau biar diangkat jadi advokat. Pertanyaannya, apakah tidak sama, tidak standar peraturan di Pengadilan Tinggi untuk mengambil sumpah seorang advokat, sehingga dia tidak berdomisili di sana, tapi dia lari ke sana untuk bersumpah. Mungkin satu lagi Pak, kalau diperkenankan. Oleh, silakan. Dengan adanya ini, apakah akan dilakukan revisi SKMA, dalam hal ini SKMA 073 terkait dengan penyumpahan advokat, SKMA 73 2015, apakah akan direvisi? Gitu aja Pak, karena terkait adanya kegaduhan ini Pak. Makasih. Oke. Yang kedua, silakan. Oke, baik Pak, saya Abid dari kumparan.com. Ini saya ingin bertanya untuk kedua kasus yang dirilis hari ini. Yang pertama itu yang soal di PN Cikarang ditampung itu, kalau kemarin kalau kata Menteri ATR BPN kan ini melangkahi prosedur, dan hari ini dibantah gitu ya.
Tapi kan kalau saya dengar itu tadi yang sependengaran saya setelah suratnya dilayangkan ke BPN tidak pernah ada tindak lanjut. Nah itu apakah tetap boleh dilakukan eksekusi Pak walaupun tidak ada tindak lanjut dari BPN gitu? Karena kalau yang saya tangkap kan memang harus lewat BPN dulu pengukuran tanahnya, baru setelahnya dieksekusi. Nah setelah itu ada 2 pertanyaan untuk yang di PN Cikarang ini. Kemarin udah dituntut PN Cikarang untuk tanggung jawab gitu karena salah eksekusi. Nah itu bagaimana karena sekarang kan udah dibantah bahwa melangkahi prosedur. Jadi apakah akan tetap bertanggung jawab PN Cikarang atau gimana? Lalu soal yang tadi Rasman itu, apakah tingkah laku Rasman dan Firdaus ini menurut mata MA itu mempermalukan profesi advokat dan hukum itu sendiri, Pak? Itu aja, terima kasih. Oke, yang ketiga perempuan. Ya, selamat siang Pak. Saya Amel dari Tempo, mau bertanya mengenai yang terjadi di PN Jakarta Utara. Nah itu kan tadi sudah dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Ambon mencabut bas advokat saudara Rasman dan apa namanya Firdaus, ya maaf. Nah itu kalau lihat di dasar hukum kan tadi katanya undang-undang tentang advokat, tapi kalau kita baca sepintas tidak ada yang menyatakan bahwa pengadilan bisa membekukan bas advokat itu. Nah apa boleh dijelaskan lagi Pak soal dasar hukumnya itu apa? Kemudian ini kan bas ini kan pencabutannya hal yang baru ya bagi media itu. Nah apakah sebelumnya pernah dilakukan praktek serupa gitu? Karena kan kita tahu bahwa sejumlah advokat pernah terjerat masalah hukum, bahkan dipidana. Yang baru-baru ini kan pengacara Ronald Tanur, Rizal Rahmat juga terjerat kasus tapi basnya tidak dicabut. Kemudian kalau kita berkaca kembali saat kericuhan itu kan sidang sudah ditutup, majelis hakim sudah mengetuk palu dan sudah keluar dari ruangan. Apakah tindakan Firdaus dan Rasman itu masih bisa disebut sebagai contempt of court? Kemudian yang terakhir sedikit berbeda topik, untuk rekrutmen calon hakim agung dan hakim ad hoc kan KAI sudah bilang tidak bisa melaksanakan. Nah kalau dari Mahkamah Agung sendiri bagaimana menyikapinya dan strateginya seperti apa untuk menutup kekurangan hakim ini? Terima kasih. Oke, 3 penanya sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama hakim dari Media Channel ya. Ada 3 poin yang ditanyakan ke kita. Yang pertama mengenai yang mulia, apakah yang bersangkutan dapat melakukan upaya hukum terhadap SK atau penetapan dari KPT. Yang kedua itu KTP-nya Rasman tidak punya Ambon ya menurut saudara ya. Yes, tapi sepengetahuan mereka tapi kok bisa dilantik di Ambon, disumpah di Ambon. Terus yang ketiga, apakah Mahkamah Agung akan melakukan revisi terhadap SK KMA 73 2015 ya tentang penyumpahan advokat. Mungkin itu dulu yang mulia. Jadi kalau apakah dia punya KPT Ambon itu kan tadi kan dimungkinkan tidak punya KTP Ambon gitu ya. Baru persangkaan ya. Ya, tapi yang pasti kan dilantik di sana. Karena dilantik di sana, disumpah di sana, ya tentunya yang berwenang untuk menganulir sumpah ya yang menyumpah. Dalam hal ini adalah PT Ambon, ya PT Ambon. Nah dasarnya adalah tadi udah diuraikan di sini banyak banget ya. Kalau kita bacakan lama ini dasarnya itu ada pertimbangan di sini. Nanti bisa dilihat ya sama. Sudah kita share juga. Share ya, nanti di share ya. Salah satunya pertimbangan ini ya. Di antaranya kalau disumpah itu akan menjaga martabat, ya, kemudian integritas dan sebagainya. Tapi lengkapnya udah ada di sini ya, udah ada di sini. Terus apa lagi Mas? Yang apakah bisa dia melakukan upaya hukum? Ya saya tidak komentar karena itu kan putusan lembaga saya, mungkin tak komentari. Oh punya saya, oh, jangan, tidak bisa aja, ya kan tidak bisa. Kecap mesti nomor 1 kan? Ya ini karena produk kita, saya tidak komentar itu. Ya yang kedua dari Hafid Kumparan, prosedur tindak lanjut BPN itu kan ketika BPN tidak meskipun disurati gitu ya, tapi tidak hadir, apakah tetap harus dilakukan eksekusi? Ya begini, jadi kan prosedurnya seperti itu. Jadi ada
pedoman teknik eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen ya. Iya. Itu jelas prosedur-prosedurnya antara lain. Lah kalau kita mengacu surat menyurat ini, ya, ini ada surat menyurat ya. Ini permohonan untuk constatering ya, constatering. Udah diberi surat, udah ada yang terima. Tapi hari-harinya dia nggak datang. Demikian juga surat untuk pendaftaran pemblokiran ya. Ini sudah dikirimkan, ya. Tapi juga tidak dilanjuti. Nah, seperti ini. Ya artinya sebenarnya prosedur sudah dilalui. Nah, kalau tidak hadir dan tidak dilanjuti ya saya nggak tahu. Yang tahu kan dari sana. Tapi intinya hanya ini lembaga Mahkamah Agung sudah minta klarifikasi kepada PN Cikarang ya, dalam melaksanakan eksekusi. Apakah tahapannya sudah dilalui apa belum? Nah ternyata inilah jawaban KPN Cikarang dengan menyertakan evidence seperti ini. Ya, jadi kalau kemarin dibilang tidak pernah melibatkan, tidak ini, nah ini evidence-nya. Ya ini tanggal 31 Agustus tahun 2022, kemudian yang ini 14 September tahun 2022. Ada prosedurnya dipenuhi ya, seperti itu. Oke. Lain lagi? Ya, tingkah laku Rahman ya, apakah itu dianggap rusak wibawa advokat maupun ya ini udah dipertimbangkan di sini ya, banyak ini nanti boleh dibaca aja. Silakan nanti di penetapan KPT ya. Itu saya titik komanya ada di sini, kalau nanti saya jawab lebih baik di sini dan silakan nanti dibaca. Kan yang soal pertanggungjawaban. Nah ya, PN Cikarang diminta pertanggungjawaban untuk apa istilahnya mengenai eksekusi itu. Mungkin kalau boleh nambah satu lagi soal ini Pak, tadi dibacain SHM nomor 325 itu atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah versi MA atau versi PN Cikarang? Artinya SHM itu udah dibalik nama ke Abdul Hamid. Dan tadi kan disebutkan tadi ya, pembuktian hak milik ya, dan lain sebagainya kan sudah saya bacakan tadi. Nah kalau memang prosedurnya sudah dipenuhi, sudah sesuai SOP, kan kalau kali ini kalau memang betul prosedurnya sudah dilalui sesuai dengan SOP dengan evidence ini, ya apa yang dimintai pertanggungjawaban, kecuali menyimpang gitu loh. Nah sepanjang semua tahapan sudah dipenuhi, artinya kan sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah kalau kita lihat jawaban dari KPN Cikarang yang disertai dengan dokumen evidence ini, ya ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis gitu tentang eksekusi yang dikeluarkan oleh Dirjen Badan Peradilan Umum. Ya. Ini kalau memang ini prop seperti ini ya. Kalau yang soal SHM tadi nomor 325 tadi kalau nggak salah dibacain atas nama Abdul Hamid. Nah itu apakah berarti SHM versi MA? SHM itu nomor 325? Nah ini kan di permohonan ya, di permohonan dan di perkara ya Mas. Iya. Yang kita sebut ya. Iya. Utuh. Nanti bisa dibaca Jadi juga. ini mengenai rilis kita kan mengutip atau mengkonfirmasi dari PN Cikarang. Jadi untuk lengkapnya dan kepastiannya sebenarnya dari putusan itu kalau yang Mas tanyakan ya. Oke. Kemudian Amel dari Detikom Pak? Tempo ya, Amel dari Tempo. Sebenarnya hampir mirip yang mulia dengan pertanyaan dari dua orang teman tadi, tapi yang berbeda adalah mengenai dasar hukum katanya. Dasar hukum pembekuan ini tadi disebutkan undang-undang, tapi dia tidak sempat baca itu. Ya, ini udah ini Pak. A, B, C, D, E, dan ini banyak ya kalau kita baca lama-lama. Ya waktunya, ya kemudian juga saya puasa ini ya. Jadi ini banyak banget ini dan ini bisa dibaca, boleh dibaca di sini ya ini. Ini jadi penetapan dari Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Aroyiduhu Waruhu itu ya. Nanti bisa dibaca nih, pertimbangannya lengkap. Ya. Oke. Kemudian mengenai ini hal baru. Mungkin itu memang baru kali ini kita lakukan ya, atau sebelumnya sudah ada. Nah itu yang ditanyakan oleh